Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, segala puji hanya milik Allah. Salawat dan salam hanya milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, nama saya Rizky Saputra. Lokal BSA 5A. Yaitu yang berjudul Pragmatik dalam Lintas Budaya. Pengertian pragmatik lintas budaya. Budaya adalah sekumpulan sikap, nilai, keyakinan, dan perilaku yang sama-sama dimiliki oleh sekelompok orang yang dikomunikasi dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui bahasa atau sarana komunikasi lainnya. Menurut Bornau dalam David Matsumoto 2008, istilah antar budaya pertama kali diperkenalkan oleh Edward Hall pada tahun 1959. Namun perbedaan antara budaya dalam berkomunikasi baru dijelaskan David Berlow 1960. Dalam Liwer 2011, Berlow menggambarkan proses komunikasi dalam model yang diciptakan. Menurut Berlow, komunikasi akan tercapai bila memperhatikan proses SMCR, yaitu Scope, Message, Channel, Refer. Antara Scope dengan Refer yang diperlihatkan adalah kemampuan berkomunikasi, sikap, pengetahuan, sistem sosial, dan kebudayaan. Pada message diperhatikan isi perlakuan pesan. Dalam perlambangan pada channel tergantung pilihan saluran, apakah dengan melihat, mendengar, meraba, atau memegang. Dengan demikian, maka latar belakang kebudayaan sangat penting kontribusinya terhadap perilaku komunikasi seorang, termasuk untuk memahami makna-makna yang dipersepsi dari kebudayaan yang berbeda. Ada 7 unsur yang dapat disebut sebagai isi pokok dari tiap kebudayaan di dunia adalah bahasa, sistem pengetahuan, organisasi sosial, sistem peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencarian hidup, sistem religi, dan sistem kesenian. Antara pribadi atau kelompok dengan tekanan pada perbedaan latar belakang kebudayaan yang mempengaruhi perilaku komunikasi para peserta. Pada orang-orang dari satu budaya sampai batas di mana mereka mengadopsi dan terlibat dalam sikap, nilai, keyakinan, dan perilaku-perilaku yang berdasarkan kesepakatan membentuk budaya mereka. Pragmatik lintas budaya adalah ilmu yang mempelajari mengenai tindak tutur, namun tidak hanya terfokus pada satu bahasa saja, melainkan tindak tutur yang dilakukan oleh lebih dari satu masyarakat pengguna bahasa. Pragmatik lintas budaya sangat diperlukan untuk meneliti tindak tutur berkomunikasi di dalam konteks budaya. Ada beberapa jenis kepercayaan yang ketika diungkapkan tidak mudah diinterpretasi oleh anggota masyarakat yang lain. Baik karena konsep budaya, meski tampaknya tidak benar bahwa orang yang berbeda budaya hidup di dunia yang berbeda. Kita harus tahu sesuatu tentang budaya yang dapat mengolongkan dan menggambarkan kepercayaan. Melakukan studi pragmatik lintas budaya penting untuk menghindari stereotip yang tidak beralasan. Dalam kata sifat lintas budaya, pengacauan dibuat bukan untuk budaya sebagai prestasi intelektual dan artistik, tetapi lebih kepada organisasi sosial dan kebiasaan sekelompok masyarakat. Dengan kata lain, budaya mengacu kepada budaya antropologi. Ada beberapa aspek budaya antropologi yang menggunakan pengaruh tertentu pada wacana yang berperan dalam sistem wacana. Dalam pembahasan tersebut mengenai pragmatik lintas budaya mencakup: pertama, kultur antropologis dan sistem wacana; kedua, metabahasa universal; ketiga, pragmatik antar bahasa; keempat, epidemiologi representasi. B. Aspek pragmatik lintas budaya. Pertama, kultur antropologis dan sistem wacana. Antropologi berarti suatu ilmu tentang manusia, suatu istilah yang sangat tua. Dahulu istilah ini digunakan dalam arti yang lain, yaitu tentang ciri-ciri tubuh manusia. Juga dalam arti ilmu anatomi. Dalam perkembangan dewasa ini, antropologi digunakan sebagai suatu ilmu praktis
untuk mengumpulkan data tentang kebudayaan daerah dan masyarakat perdesaan sehingga dapat ditemukan dasar-dasar bagi kebudayaan nasional yang mempunyai kepribadian khusus untuk dapat dibangun suatu masyarakat desa yang modern. Menurut Brown, dalam Land Vision 1987, masyarakat memiliki pilihan menyelaraskan hubungan dengan menggunakan tutur sapa dan nilai-nilai yang berbeda untuk mengatur kekuatan jarak dan tingkatan komunikasi. Bahasa Inggris Amerika merupakan contoh solidaritas simetris. Seperti tentang orang Cina yang lebih menyukai perbedaan. Komunikasi lintas budaya. Komunikasi antar perwakilan dari sistem wacana yang berbeda sering terpecah-pecah karena kurangnya pengenalan terhadap peradaban tersebut. Metabahasa universal. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, metabahasa didefinisikan sebagai bahasa atau perangkat lambang yang dipakai untuk menguraikan bahasa. Dengan kata lain, metabahasa adalah bahasa untuk mendeskripsikan bahasa. Masalah lain dengan studi lintas budaya adalah bahasa kita gambarkan dalam perbedaan budaya. Kata-kata yang dimiliki padaannya dalam semua bahasa yang tidak dapat pecah-pecah lebih lanjut menjadi komponen-komponen seperti universal anatomi disebut dengan primitif semantik primitif, atau semantik utama disebut semantik primis. Pencarian yang utama adalah berdasarkan yang telah dilakukan sebelumnya. Telah dianggap bahwa konsep primitif dapat ditemukan melalui analisa berbagai bahasa, dan bahasa serangkaian primitif ditegaskan untuk bahasa secara khusus akan menjadi realisasi seseorang. Ketiga, pragmatik antarbahasa. Pragmatik antarbahasa membandingkan realisasi tidak tutur secara lintas budaya. Sebagai contoh, keluhan ditunjukkan kepada prinsip-prinsip yang sama dalam bahasa Inggris Amerika, dan Ibrani. Beberapa strategi linguistik seperti isyarat ditemukan secara universal yang berbeda hanya situasi di mana isyarat tersebut dilakukan. Pragmatik antarbahasa mengungkapkan tingkat-tingkat dan proses-proses pemerolehan strategi percakapan oleh pembelajar asing. Jelas, pragmatik antarbahasa dapat diterapkan secara praktis pada pengajaran bahasa. Contoh, penelitian pragmatik antarbahasa adalah yang dilakukan oleh FX Datar tahun 2006. Beliau meneliti tentang penyampaian kritik oleh orang Jawa dalam bahasa Inggris. Menyampaikan kritik kepada seseorang bukan merupakan hal yang mudah, terlebih oleh orang yang berlatar belakang budaya Jawa. Sejalan dengan karakteristik budaya Jawa yang mengutamakan kerukunan dan harmoni, penutur Jawa merasa kurang nyaman